Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara. Mari kita pelajari topik berikutnya, yaitu surat-surat berharga, ya. Atau investasi jangka pendek. Silakan saudara bisa mempersiapkan PPT yang dari e-learning maupun silakan dibuka bahan ajar atau modul mulai halaman 12. Ya. Akun surat-surat berharga itu akan ada di perusahaan kalau perusahaan memiliki bentuk penyertaan sementara jangka pendek, ya, atau membeli surat berharga yang diterbitkan perusahaan lain tapi jangka pendek, ya. Mengapa? Karena hanya untuk memanfaatkan dana yang menganggur dengan harapan bisa memperoleh pendapatan. Ya. Nah, akun surat-surat berharga atau efek ini di laporan posisi keuangan disajikan setelah akun kas. Baik, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa surat-surat berharga ini dimiliki perusahaan dengan maksud kalau dananya dibutuhkan dijual kembali. Dengan demikian, surat-surat berharga yang dibeli perusahaan itu harus mempunyai sifat mempunyai pasar, ya, jadi dapat diperjualbelikan. Kemudian karena hanya untuk memanfaatkan dana sementara, maka tentu saja tujuannya tidak untuk menguasai perusahaan lain, ya, karena hanya jangka pendek dan memanfaatkan dana surplus atau dana yang idle yang tidak digunakan, di mana surat berharga itu akan dijual apabila dibutuhkan. Nah, surat berharga atau securities atau efek yang diperjualbelikan di pasar modal bisa berupa surat berharga ekuitas atau saham biasa, common stock, maupun surat berharga utang, obligasi atau bond. Kalau perusahaan membeli surat berharga berupa saham biasa, maka perusahaan akan memperoleh pendapatan yang namanya dividen. Sedangkan kalau yang dibeli adalah surat bukti hutang, yaitu obligasi, maka perusahaan akan memperoleh pendapatan berupa bunga. Tadi ada dua jenis surat berharga, bisa saham, bisa obligasi. Nah, kalau surat berharga itu berbentuk saham biasa atau efek ekuitas, apa artinya? Surat berharga saham itu adalah merupakan bukti kepemilikan perusahaan. Jadi kalau saudara membeli saham perusahaan lain, maka saudara ikut memiliki perusahaan tersebut. Kemudian mempunyai nilai nominal. Ya, jadi di setiap surat berharga itu ada berapa nominalnya, harganya nominalnya. Kemudian karena ini bukti kepemilikan, tentu saja tidak ada jangka waktu kapan jatuh tempo, ya. Kemudian tadi sudah disinggung, pihak pemegang surat berharga atau yang membeli, dalam hal ini adalah perusahaan, akan menerima pendapatan berupa bunga, berupa dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah jumlah laba yang dibagi. Berapa besarnya yang akan diterima tentu saja sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham RUPS. Kalau yang dibeli perusahaan berupa surat berharga yang berupa obligasi atau bond, obligasi itu menunjukkan bukti hutang bagi perusahaan yang menerbitkan kepada pemegang obligasi. Sehingga kalau saudara membeli obligasi yang diterbitkan perusahaan lain, maka perusahaan itu mempunyai utang kepada saudara sesuai dengan nilai yang ada di obligasi.
Sama seperti halnya saham, maka obligasi ini juga mempunyai nilai nominal. Hanya saja bedanya nominal di surat berharga obligasi ini merupakan jumlah yang terutang ya, yang harus dilunasi oleh penerbit obligasi. Jadi beda dengan saham, tadi kan bukan bukti utang, tapi kepemilikan. Kemudian obligasi juga terdapat bunga yang harus dibayar, tapi ada juga obligasi yang tanpa bunga. Nah, biasanya di dalam surat obligasi itu kalau ada bunganya sudah ditetapkan berapa persen bunga yang dibayar dan kapan periode pembayaran bunga. Ya. Kemudian karena ini bukti hutang, tentu saja dalam surat obligasi juga ada jangka waktu kapan harus dilunasi.